Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Time to Hunt, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan negara Korea Selatan yang terlihat sangat kacau balau. Terdapat kerusuhan di banyak tempat, fasilitas publik yang terbengkalai, banyak aksi protes yang terjadi di jalanan, dan banyak orang miskin yang nggak bisa mendapatkan makanan. Di sisi lain, terdapat dua orang pemuda yang bernama Ki-hun dan Jang Ho sedang menjemput temannya yang bernama Jun Sok dari penjara. Di sini dapat diketahui kalau Jun Sok ini masuk penjara karena kasus perampokan mereka sebelumnya, dan dia merelakan diri ke penjara agar Ki-hun dan Jang Ho ini dapat selamat. Semenjak Jun Sok berada di penjara, Ki-hun dan Jang Ho bertobat dan gak melakukan perampokan lagi. Setelah menjemput Jun Sok, mereka pergi ke sebuah klub untuk merayakan kembalinya Jun Sok. Di sana, Jun Sok mengatakan kepada Ki-hun dan Jang Ho kalau temannya di penjara bisa memberikan mereka peluang bisnis di Taiwan dengan membayar 200.000 dolar untuk satu toko. Dan dengan toko itu, mereka dipastikan akan mendapatkan pendapatan tetap setiap bulannya. Di perjalanan pulang, Ki-hun dan Jang Ho mengatakan kalau uang hasil rampokan yang membuat Jun Sok di penjara itu ternyata tuh nggak berharga karena harga won yang jatuh drastis, sedangkan harga barang-barang naik. Tetapi untungnya sebelum itu terjadi, Ki-hun sempat menukar won tersebut dengan dolar dan uang itu hanya tersisa 2.000 dolar. Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah kasino ilegal dengan niat menagih utang kepada temannya yang bekerja di sana yang bernama Sang-su. Tapi ternyata Sang-su nih nggak bisa membayar utang tersebut. Jun Sok nggak kehilangan akal. Dia meminta Sang-su melunasi utangnya dengan tubuhnya. Jun Sok mempunyai rencana untuk merampok kasino milik gangster. Ki-hun dan Jang Ho yang berada di sana kaget mendengarnya. Mereka nggak langsung menyetujui rencana Jun Sok tersebut karena yang akan mereka hadapi adalah gangster. Besoknya Ki-hun yang masih bingung pun mencoba rembukan dengan Jang Ho. Di situ Jang Ho mengatakan kalau mereka utang budi dengan Jun Sok yang udah rela masuk penjara demi mereka. Mereka juga udah nggak punya uang lagi jika nggak ngerampok, sehingga ini merupakan satu-satunya jalan mereka untuk mendapatkan uang. Karena itu, akhirnya Ki-hun pun setuju untuk ikut merampok kasino. Jun Sok, Ki-hun, Jang Ho, dan Sang-su pun mulai membuat rencana. Mereka mempelajari titik buta, memperhatikan CCTV, mengecek penjaga, dan merencanakan untuk mengambil harddisk CCTV yang berada di kasino agar rekaman bukti mereka merampok tuh nggak ada. Setelah semua siap, Jun Sok pergi bertemu temannya yang menjual senjata yang bernama Bong-sik. Mereka membeli senjata di situ untuk persiapan merampok kasino. Sebelum mereka pergi, Bong-sik sempat menanyakan rencana mereka karena kalau terjadi apa-apa pasti dia juga akan kena imbasnya. Tetapi Jun Sok menyuruhnya untuk tenang karena mereka nggak melanggar hukum. Di sini Bong-sik mengingatkan Jun Sok kalau dunia di luar hukum tuh lebih kejam dan dia menyuruhnya untuk berhati-hati. Dapat diketahui kalau ternyata kasino itu juga merupakan tempat pencucian uang bagi gangster-gangster di luar sana. Malamnya, Jun Sok dan teman-temannya pun memulai perampokan kasino. Mereka naik lewat atap seberang gedung menuju ke atap kasino dan masuk lewat situ. Kemudian mereka mendobrak kasino dan menyuruh semua orang termasuk penjaga dan manajer kasino untuk tiarap. Tetapi terdapat penjaga berangkas yang berhasil menyalakan alarm dan memanggil penjaga-penjaga lainnya. Untungnya, Jun Sok dan teman-temannya berhasil mengambil uang di dalam berangkas dan pergi sebelum penjaga-penjaga lain datang. Kemudian mereka merayakannya dan di sini Jun Sok kembali menanyakan harddisk CCTV kasino yang ternyata sudah Jang Ho ambil. Keesokan harinya, para pekerja di kasino yang bekerja saat perampokan terjadi semua dibunuh orang suruhan gangster yang bernama Han. Ketua gangster menyuruh Han mencari Jun Sok dan teman-temannya karena mereka mengambil harddisk penting berisi rekaman transaksi gelap. Di sisi lain, Jun Sok melakukan pembagian hasil rampokan dan di situ Jun Sok, Ki-hun, dan Jang Ho berencana akan pergi ke Taiwan besok malam. Sedangkan Sang-su akan tetap berada di sana dan tetap bekerja di kasino agar nggak dicurigai. Selanjutnya, Ki-hun menjemput ayahnya yang sedang melakukan aksi protes untuk pulang bersamanya dan teman-temannya. Dapat diketahui kalau Ki-hun mempunyai keluarga yang lengkap, sedangkan Jun Sok dan Jang Ho merupakan yatim piatu. Di sisi lain, tempat kerja Bong-sik didatangi oleh Han yang menanyakan mengenai penjualan senjata kepada seseorang yang sudah merampok kasino. Di situ Bong-sik bersikeras kalau dia tuh nggak menjual senjata kepada siapa-siapa. Tapi Han yang mengetahui semuanya pun nggak percaya dan akhirnya membunuh Bong-sik. Sebelum Bong-sik tewas, dia menelpon Jun Sok dan menanyakan keberadaannya, tapi Jun Sok belum sempat memberitahunya. Setelah itu Jun Sok merasakan ada kejanggalan, sehingga dia akhirnya menelpon Sang-su dan menanyakan keadaannya. Di situ Sang-su sedang dalam perjalanan ke kasino untuk bekerja. Sang-su di sini terlihat sangat gugup, tapi dia coba menjalaninya seperti biasa. Di kasino, dia dan staf lainnya dijaga oleh penjaga, dan saat mereka mau menuju ke bar, teman Sang-su memberi kode kalau mereka juga akan dibunuh. Nah, saat itu juga Sang-su mencari jalan untuk kabur. Dia izin kepada penjaga untuk pergi ke toilet dan langsung kabur keluar. Untungnya, dia berhasil lari dari penjaga dan pergi ke sebuah toko tempat dia menyimpan uang rampokan. Tetapi sialnya, saat dia ingin pergi dari sana, tiba-tiba datang Han dan di situ Han membunuhnya.
Malamnya, Junsok yang sedang berada di hotel bersama Ki-hun dan Jang Ho mendapat mimpi mengenai Sang-soo yang mati. Dan saat bangun, dia langsung mencoba menelpon Sang-soo tetapi telepon tersebut nggak diangkat. Lalu dia pergi ke sebuah bar dan tiba-tiba dia mendapat telepon dari Sang-soo. Anehnya, saat diangkat nggak ada suara. Dan dia mencoba menelpon lagi dan di situ dia mendengar suara nada dering HP Sang-soo. Junsok tiba-tiba melihat Han yang berada di bar juga. Setelah itu, dia pergi kembali ke hotel dan langsung menyuruh teman-temannya untuk pergi. Mereka pergi ke parkiran mobil, dan di sini keadaan semakin mencekam karena mereka merasa seperti ada yang mengikuti. Saat sudah sampai ke mobil, sialnya mobil mereka nggak menyala karena ada yang merusaknya, yang tentunya itu merupakan ulahan. Nah, mau nggak mau mereka harus mencari mobil lain, dan setelah ketemu mereka membagi tugas. Jang Ho bertugas menyalakan mobil sedangkan Junsok dan Ki-hun menjaga dari luar. Setelah Jang Ho berhasil menyalakan mobil, mereka mencoba pergi dari sana, tapi tiba-tiba datang Han di depan pintu keluar. Mereka memutuskan untuk tetap tancap gas, tapi Han menembaki mereka sampai akhirnya mengenai lengan Jang Ho yang sedang menyetir. Karena itu, mobil pun oleng dan menabrak tembok. Di situ Han mendatangi mobil mereka. Dia menyuruh Junsok keluar dan hampir menembak Junsok. Tapi Han melihat kalau Junsok tuh nggak takut, sehingga dia memberi Junsok kesempatan 5 menit untuk kabur bersama teman-temannya. Junsok pun gak melewati kesempatan itu. Dia langsung keluar dari sana dan pergi ke rumah sakit untuk merawat Jang Ho yang terkena tembakan. Mereka bermalam di rumah sakit, dan saat Junsok sedang terjaga, tiba-tiba dia melihat ada mobil yang datang ke rumah sakit yang ternyata merupakan Han. Mengetahui itu, Junsok langsung membangunkan teman-temannya untuk pergi dari kamar itu. Di sini terjadi kejar-kejaran yang seru antara Han dengan Junsok dan teman-temannya. Untungnya, Junsok dan teman-temannya berhasil pergi dari rumah sakit. Karena nggak mempunyai kendaraan, mereka pun mengambil mobil Han dan pergi dari sana. Di mobil Han, mereka mengetahui kalau ternyata Han merupakan polisi, dan selama ini Han mempunyai seluruh rekaman jalanan yang dilewati oleh Junsok dan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba Han menelpon Junsok, di mana di situ Han mengatakan kalau sebenarnya barang yang dia cari sudah dia dapatkan. Tetapi Han mengatakan kepada mereka kalau dia nggak akan melepaskan mereka dan akan mengakhiri semua yang sudah dia mulai. Benar-benar psikopat anjir. Di rumah sakit, polisi berdatangan karena terdapat kerusuhan di sana. Polisi itu menangkap Han, namun belum lama ditangkap, Han tiba-tiba dibebaskan atas suruhan Kapolres. Di sisi lain, Junsok dan teman-temannya sampai ke sebuah dermaga di mana Junsok menyuruh temannya untuk datang menjemput mereka untuk pergi ke Taiwan. Tetapi temannya tersebut baru akan sampai dini hari nanti. Mereka pun mencoba bersembunyi di sebuah gudang dekat dermaga sambil menunggu jemputan. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Ki-hun mengatakan kalau dia nggak bisa ikut ke Taiwan karena ingin menjaga orang tuanya, dan Junsok menghargai keputusannya itu. Di sisi lain, di pemakaman Bongsik terdapat kakaknya yang seorang gangster yang memiliki dendam terhadap pembunuh Bongsik. Kakaknya mendapat informasi mengenai pembunuhnya dan mencoba mengejar Han bersama anak buahnya. Kemudian kita dapat melihat kalau Han sudah sampai ke gudang tempat Junsok dan Jang Ho bersembunyi. Junsok dan Jang Ho sedang berada di tempat yang berbeda. Junsok yang menyadari kedatangan Han langsung mencari Jang Ho, dan saat Junsok sedang mencari, tiba-tiba Han datang dan menembakinya. Untungnya, Junsok mempunyai ide dan berhasil kabur dari Han. Setelah itu, Junsok berhasil gabung dengan Jang Ho dan mereka pergi dari gudang itu. Karena nggak ada jalan lain, Junsok memutuskan untuk menghadapi Han. Di sini terjadi tembak-tembakan yang seru sampai akhirnya Junsok tertembak. Tapi untungnya tembakan itu mengenai rompi anti pelurunya. Jang Ho yang melihat itu langsung panas dan menembaki Han terus-menerus. Tapi tembakannya nggak ada yang mengenai Han. Malahan Han pada akhirnya berhasil menembaki Jang Ho beberapa kali. Junsok yang melihat itu marah dan menembaki Han. Tembakannya berhasil mengenai Han di bagian tangan, tetapi Han akhirnya berhasil bersembunyi. Kemudian Junsok mencoba membopong Jang Ho ke tempat yang lebih aman. Junsok menyuruh Jang Ho untuk bertahan sedangkan Junsok mencoba melihat sekitar. Nah, ternyata Han sudah berada persis di seberang tempat persembunyian mereka. Sayangnya saat Junsok kembali ke Jang Ho sudah tewas. Mengetahui itu, akhirnya Junsok menghadapi Han seorang diri. Dia menembaki Han secara membabi buta dan sambil menahan amarah. Karena hal itu, Han yang lebih siap dapat membalas tembakan Junsok dan berhasil mengenainya. Saat Han mendatangi Junsok, tiba-tiba datang kakak Bongsik bersama anak buahnya. Mereka semua menembaki Han dan mengejarnya. Lalu terjadi tembak-tembakan yang seru, sampai akhirnya Han tertembak dan jatuh dari pinggir dermaga ke laut. Nah, kemudian dapat diketahui kalau Junsok berhasil dijemput temannya dan dia menuju ke Taiwan. Beberapa tahun kemudian, Junsok berhasil membuka bisnis sepeda di Taiwan. Dia hidup tenang tetapi dia masih sering teringat teman-temannya dan menyesali semuanya. Teman Junsok mempunyai informasi mengenai Han, dan menurut informannya, Han masih hidup. Gila. Teman Junsok ini juga ternyata mempunyai informasi mengenai teman Junsok yang tidak dia beritahu ke Junsok.
Saat Junsuk sedang bekerja, tiba-tiba dia mendapat bayangan kedatangan Ki-hun, yang dapat diketahui kalau Ki-hun ini ternyata sudah tewas. Di akhir film, Junsuk memutuskan untuk kembali ke Korea untuk membalaskan dendam teman-temannya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Time to Hunt. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.